Ini yang kemarin. Ya, mereka kan baru pengertian bunyi dan syarat bunyi ya. Sekarang masuk ke yang nomor 3, yaitu teori bunyi ya. Teori bunyi mengenai sound level atau tingkat bunyi ya. Jadi yang bagian 3 ini saya bagi jadi 2 ya. Jadi ada kuat bunyi dengan cara pengukuran kuat bunyi ya. Yang pertama kan kuat bunyi itu terbagi menjadi 2 ya. Amplitudo dan panjang gelombang. Jadi amplitudo itu adalah makin besar simpangan atau gelombang bunyi yang merambat, maka makin kuat bunyi yang terdengar. Ya. Ingat yang minggu lalu ya, minggu lalu saya menjelaskan mengenai klakson ya, klakson mobil. Ini berkaitan dengan energi ya, energi. Jadi semakin kuat energi yang dilepaskan begitu, jadi simpangannya makin besar, gelombang bunyinya merambatnya lebih besar, sehingga kuat bunyi yang terdengar makin kuat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah panjang gelombang atau theta ya. Makin besar theta atau panjang gelombang, maka makin rendah frekuensi bunyinya. Dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada medium yang dilaluinya. Ini ya persyaratan dari tingkat bunyi ya. Ada dua hal ya, yang mempengaruhi kuat bunyi, yaitu amplitudo dan panjang gelombang. Nah kemudian bagaimana cara mengukur atau cara pengukuran kuat bunyi terbagi 5 ya. Jadi ada yang dari daya, intensitas, tekanan, pressure maupun sound. Kalau dari daya itu adalah daya bunyi atau P adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi sumber bunyi atau L dengan satuan watt. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah intensitas bunyi adalah sound intensity atau intensitas bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan daya bunyi per satuan luas ruang yang terpapar bunyi. Jadi ini diukur dari luas ruangannya ya, yang dipengaruhi oleh bunyi tadi ya, terpapar bunyi. Kemudian bila sumber bunyi berupa titik, ruang yang terpapar bunyi ini berbentuk bola yang dimensinya makin besar. Tapi bila makin jauh dari sumber bunyi tersebut gitu ya. Jadi makin besar bila makin jauh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan ya, tekanan adalah atau sound pressure. Tekanan bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan pada partikel udara di atmosfer yang disebabkan oleh objek bergetar dengan satuan PA atau Pascal. Kemudian yang keempat adalah sound pressure SPL ya. Sound pressure level adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan desibel. Sering ya kita lihat berapa desibel ini kekuatannya ya ini. Ya, berdasarkan logaritma atau perbandingan tekanan udara. Kemudian udara mengalami perubahan tekanan bila didapat energi bunyi, di mana molekulnya akan merapat dan merenggang. Jadi seperti molekul-molekul itu seperti busa ya, ini yang busa gitu. Jadi semakin rapat, ini maka energi bunyinya akan semakin kuat gitu ya. Semakin merenggang sebaliknya ya. Tekanan yang terjadi dibandingkan dengan tekanan acuan. Jadi ini ada tekanan acuannya yang akan nanti diperbandingkan gitu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah sound intensity level adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan intensitas bunyi sama juga ya, yang satuan desibel. Bunyi yang terjadi ini dibandingkan dengan intensitas bunyi satuan. Ini IL, intensity level. Ini kedua ya, sound level atau tingkat bunyi.
Sebentar. Yang keempat, berikutnya adalah intensitas dan pelayangan bunyi. Dibagi menjadi 3 ya, ada intensitas bunyi, tingkat intensitas bunyi, dan pelayangan bunyi. Apabila kita pandang gelombang suara sebagaimana adanya, maka kita akan melihat sebuah gelombang yang bukan gelombang berbentuk bola. Ya. Di gelombang itu berbentuk bola gitu ya, berputar dan sebagainya. Dan jika sumber suara memancarkan gelombang suara, maka energi secara merata akan disebarkan ke seluruh arah membentuk sebuah bola yang tadi ya, yang bergerak semakin menjauhi sumber suara dengan yang makin besar. Jadi kayak ya bergelombang di bulat dan seterusnya. Itu intensitas bunyi. Kemudian oleh yang menerima gelombang tadi atau pendengar, energi persatuan waktu atau daya tersebut diterima, tapi tidak seluruhnya, namun daya persatuannya luas. Atau disebut intensitas bunyi, energi persatuan waktu persatuan luas. I sama dengan P rata-rata per luas bola ya. Ini rumusnya. Oke, kemudian berikutnya adalah tingkat intensitas bunyi ya. Bagaimana suara itu diukur? Yaitu kenyaringan suatu suara diukur melalui tingkat intensitas suara atau beta ya, di mana beta sama 10 kali log kali I per IO. Ya. IO adalah intensitas acuan atau patokan yang diambil sebagai ambang pendengaran manusia, yaitu 10 sampai 12 watt per meter persegi. Nah, satuan ini merupakan diambil dari tingkat intensitas atau desibel tadi ya. Dalam skala desibel, batas terendah pendengaran kita adalah beta sama dengan 10 kali log per IO sama dengan 10 log kali 1 sama dengan 0 desibel. Ya. Ini rumusnya. Ya. Sedangkan menurut satuan frekuensi, batas terendah pendengaran kita adalah 20 Hz. Sedangkan batas tertinggi pendengaran kita adalah 20 kHz atau menurut skala desibel, ini ya, beta sama dengan 10 kali log kali I maksimal per IO sama dengan 10 kali log per 1 per 10 min 12 sama dengan 120 desibel. Di atas batas tersebut, maka gendang telinga kita mulai terasa sakit ya, karena makin tinggi ya frekuensinya. Oke, berikutnya adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ini disebut beats ya. Jika Anda seorang yang cukup intens terhadap alat musik, peristiwa pelayangan bunyi sesungguhnya tidak asing lagi ya. Jadi ketika sedang kalau Anda main gitar gitu ya, biasanya kita kan tiba-tiba melenceng ya, suaranya melenceng tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Hingga akhirnya di stem ya, di stem baik itu gitar, piano, terutama alat musik yang manual ya, bukan elektrik. Gitu. Tapi elektrik pun sama juga ya, kalau misalnya memakai senar itu ada kalanya melenceng ya. Jadi ada pelayangan suara sebut. Dari secara ilmu fisika itu disebutnya pelayangan suara. Ada suatu saat ketika kita ingin menyesuaikan atau menala ya, sebuah nada, ketika nada hampir sesuai dengan nada acuan, terjadi bunyi keras lemah secara bergantian. Pelayangan suara terjadi karena dua nada yang dibunyikan frekuensi sedikit berbeda. Gitu. Ya sederhananya Anda kalau yang bisa gitar gitu atau yang lain gitu, itu harus di stem gitu, supaya sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan sehingga nanti hasil suaranya sama gitu. Hasil suaranya dengan apa yang kita inginkan, standarnya lah. Ya, standar. Oke, kemudian yang kelima adalah pengaruh lingkungan pada bunyi. Nah, ternyata beda ya. Lingkungan malam hari dengan siang hari itu beda ya. Kalau kita lihat di malam hari, saat malam hari terjadi, siang hari dulu ya, yang pertama siang hari dulu. Nah, ketika siang hari itu makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara makin dingin ya kalau Anda misalnya naik ke
ke bukit atau ke gunung gitu ya, itu semakin tinggi, itu semakin dingin ya. Maka kecepatan rambat gelombang bunyi makin menurun dan saat melawan angin arah rambatnya menuju ke atas. Seperti itu. Yaitu siang hari ya. Sebaliknya dengan malam hari itu makin jauh dari permukaan tanah, makin meninggi itu makin hangat ya. Maka kecepatan rambat gelombang bunyi makin meningkat dan saat terdorong angin arah rambatnya menuju ke bawah. Kemudian saat malam hari juga arah rambat gelombang bunyi ke arah bawah, maka lebih banyak bunyi bising yang diterima dari lingkungan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa dibandingkan saat siang hari, saat malam hari bunyi bising dari sumber bunyi yang jauh, misalnya bunyi kereta api gitu, masih terdengar dengan jelas gitu ya, atau misalnya ya lonceng di stasiun ya kalau yang dekat itu terdengar ya berbanding dengan siang hari. Kalau siang hari kan bising segala macam. Kemudian makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara makin menurun atau dingin, cold, maka kecepatan rambat gelombang bunyi makin menurun dan saat melawan angin arah rambatnya menuju ke atas. Pertama. Ini bedanya yang siang hari dan malam hari ya. Oke. Kemudian yang ke-6 dan 7. Nah, itu ada definisi akustik. Nah, kita masuk ke chapter ini mengenai akustik ya. Akustik dan lingkup akustik. Ya. Pasti seperti ini. Jadi pengertian akustik adalah peralatan, material, atau tata cara demi mendapatkan kualitas bunyi yang baik. Kemudian pengendalian bunyi dengan tujuan agar diperoleh kualitas bunyi yang baik. Akustika adalah semua hal berhubungan dengan teori akustik. Kemudian akustika lingkungan adalah pengendalian secara arsitektural. Cara ini dilakukan melalui perencanaan perancangan lingkungan. Jadi ini kalau bedanya akustik itu di dalam gedungnya, akustika lingkungan itu di luar gedungnya yang nanti kita bisa kendalikan untuk membuat pengendalian suara sehingga di dalam bangunan itu bisa terjaga ya, akustikanya terjaga gitu. Tidak terlalu bising dan sebagainya. Kemudian akustik dalam perancangan bangunan. Akustika dibutuhkan dalam perancangan bangunan dan lingkungan karena sebagai hal-hal yang sebagai berikut ya. Yang pertama, kebutuhan kapasitas audiensi atau pendengar yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruang. Adanya sumber bising di dalam bangunan, contoh misalnya peralatan mechanical electrical, misalnya AC gitu ya, atau misalnya genset dan sebagainya, misalnya kipas angin, even kipas angin juga bersuara gitu. Ini menimbulkan sumber bising di dalam bangunan. Dan ada yang komponen bangunan perambat bising, contoh konstruksi yang ringan dan tipis, pipa ducting, plenum, dan sebagainya. Nah, adanya sumber bising di luar bangunan, misalnya kendaraan, mesin, atau hal-hal yang membuat bising. Even kalau ini, saya pernah berkantor di sebuah bukit begitu, bukit yang banyak anginnya dan banyak pohonnya gitu. Jadi ternyata angin yang menggoyangkan daun-daun itu bisa membuat suara yang cukup nyaring gue. Jadi ada orang yang suka gitu ya suara daun bergesekan. Ada juga yang nggak mau sama sekali ya, nggak apa namanya, nggak konsen, terganggu gara-gara hanya gesekan daun. Ada orang yang seperti itu. Jadi betul-betul harus senyap gitu ya, sunyi, senyap dan sebagainya. Kemudian lingkup akustik yang ketujuh ya, lingkup akustik ini
terbagi dua, ada room akustik dan noise control bising. Di chapter berikutnya kita belajar bising. Konsep akustik di dalam room akustik adalah tujuannya untuk menyediakan keadaan paling baik untuk produksi, perambatan, dan penerimaan bunyinya. Jadi betul-betul dijaga supaya yang keluar itu, bunyi yang keluar itu sesuai dengan bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi ya. Kalau kita ini A, itu keluarnya A juga, bukan jadi A dan sebagainya. Atau misalnya jadi saling bertuburkan ya, karena kita kan berbicara secara terus menerus gitu. Nah itu ketika terus menerus akhirnya jadi bertabrakan bunyinya sehingga tidak terdengar jelas oleh penerima. Kemudian noise control yang kedua atau kontrol bising dengan tujuan untuk peniadaan atau pengurangan dari bising dan getaran dalam jumlah yang cukup. Jadi ini kontrol bising itu nanti diatur dengan konsep akustik ini ya. Jadi ada nanti kita bicara material, kita bicara mengenai apa saja ya kategori-kategori yang perlu dibuat untuk membuat sebuah room akustik yang baik. Oke. Itu ya, jadi teori bunyi saya bagi menjadi 7 ya, 7 bagian. Saya bagi 2 ya, supaya Anda tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak ini istilah dan terlalu banyak juga definisi ya. Ini saya coba bagi 2 supaya Anda mudah-mudahan bisa minimal memahami lah apa saja yang ada di dalam sebuah teori bunyi. Yang nantinya ini sebagai dasar untuk membuat sebuah desain akustik yang baik ya, desain ruang akustik yang baik. Contoh misalnya auditorium, bioskop misalnya, atau ruang pertemuan sederhana pun harus menggunakan teori-teori ini ya, supaya terdengar nanti audiens yang mendengarkan sumber bunyinya itu tidak terganggu ya. Atau misalnya even masjid ya, kadang saya pernah juga ke sebuah masjid yang karena akustiknya buruk sehingga penceramah atau khotib itu tidak bisa jelas terdengar oleh seluruh audiens karena menggema atau misalnya terlalu kecil atau terlalu besar gitu, sound systemnya tidak sehingga gitu. Padahal sebetulnya kan itu penting kita buat desainnya supaya nyaman orang-orang yang berada di dalamnya mendengarkan dengan baik pesan-pesan yang disampaikan oleh penceramah atau presenter ya, orang yang sedang berpresentasi. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Secara sederhananya teori bunyi ini yang akan menjadi dasar nanti Anda mengenal mengenai akustik, ruangan akustik, berakustik, apa saja bahan-bahan yang bisa kita tentukan dan sebagai insya Allah di minggu depan ya kita akan buatkan jenis-jenis outro itu seperti apa saja, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk merancang sebuah minimal, walaupun Anda tidak ahli, minimal Anda tahu oh ternyata harus begini, tidak sesimpel kita buat ruangan, kita bangun selesai, nggak gitu. Ada hal yang penting yang harus Anda kuasai, ketahui lah, minimal ketahui mengenai ruangan berakustik. Begitu untuk kali ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Kalau untuk ruangan berakustik itu tidak boleh ada bukaan ya atau gimana Pak? Apakah akan mengurangi fungsi dari akustik tersebut gitu?
kalau misalkan kita Ya, merencanakan ruang akustik gitu? ya, oke, itu bagus ya pertanyaan. Jadi eh, ada namanya infiltrasi ya, infiltrasi bunyi dan sebagainya. Jadi istilahnya kebocoran ya, kebocoran bunyi. Hampir semua ruangan-ruangan berakustik ya, yang memerlukan akustik yang baik itu hampir semua itu orientasinya ke dalam. Orientasinya ke dalam, maksudnya kita konsentrasi ke bicara atau ke presenter yang ada di dalam ruangan itu. Nah, jadi hampir semua atau misalnya bukan hanya presenter ya, misalnya kalau penyaji atau perform orang yang perform gitu ya, misalnya penari atau misalnya sekumpulan penyanyi gitu ya, atau bisa juga tadi ya bioskop kan itu juga sebuah ini ya, sebuah ruangan berakustik yang memang harus dirancang sedemikian. Ya hampir semua untuk bangun yang berakustik itu memang orientasinya ke dalam sehingga bukaan baik itu yang transparan maupun yang tidak gitu itu dihindarkan. Bukan tidak boleh tapi Anda pernah ke bioskop ada pernah lihat jendela nggak di bioskop? Nggak ada ya jendela karena memang orientasinya ke dalam ya kita fokus ke kalau misalnya bayangkan orang misalnya kalau ada bioskop gitu terus ada jendelanya ketika orang lalu lalang kita di konsentrasinya jadi buyar gitu antara yang ulangin film yang kita tonton gitu. Atau misalnya kita lihat sebuah performa orang yang tampil gitu ya, misalnya penyanyi gitu, terus tiba-tiba ada jendela di kanannya kan jadi terganggu. Begitu ya. Berarti untuk akustik ini, sistem akustik ini cuma cocok untuk penghawaan buatan ya Pak? Nggak bisa. Sementara ini betul begitu. Ya, betul. Karena itu tadi tujuannya ke arah mana gitu kan. Dan hampir semua ruangan-ruangan ini kembali lagi yang tadi ya seperti yang tadi saya jelaskan yang malam hari dan siang hari. Kita malam hari kan udara lebih cenderung dingin ya, cenderung dingin. Jadi hal-hal yang kecil, suara-suara yang intensitasnya sedikit pun terdengar gitu. Jadi lebih baik begitu ya, menggunakan penghawaan buatan. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup ya, kalau dirasakan cukup, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti minggu depan ke arah auditoriumnya ya. Jadi ya ada teori mengenai bising dulu, kemudian kita material di dalam sebuah auditorium dan sebagainya, jenis-jenis auditorium dan seterusnya. Jadi minimal Anda di dalam rancangan nanti kalau misalnya memerlukan misalnya desain auditorium, atau bioskop, atau misalnya ruang pertemuan ya, ruang serbaguna itu pun sebetulnya harus menggunakan teori-teori akustik yang benar begitu, bukan hanya asal buat aja gitu. Karena boleh jadi nanti bisa jadi tidak nyaman ya, orang tidak percuma gitu kalau misalnya bangunannya bagus, indah, interiornya indah, tapi tidak mengindahkan teori-teori dasar atau teknik dasar untuk membuat sebuah ruang berakustik, akhirnya jadi sia-sia gitu ya. Mewah tapi tidak nyaman di dalamnya. Oke, baik. Saya tutup saja ininya. Misalnya nanti saya berikan ininya materinya.
Lalu kita berjumpa lagi di Sabtu depan ya untuk teori dan materi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin